Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait harvesting in population model ya, atau pemanenan dalam model populasi. Nah, kita harus mengetahui dulu kenapa atau latar belakang dari pemanenan tersebut ya. Jadi, dalam ekologi itu ada yang kita sebut sebagai overpopulation. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengendalikan overpopulation ini? Jadi ini biasanya karena pertumbuhannya itu sangat pesat, maka populasinya tidak terkendali ya. Berarti kita harus ada usaha ya, usaha untuk mengendalikan populasi ini. Nah, usahanya itu yaitu dengan pemanenan. Ya, jadi pemanenan adalah sifatnya mengambil. Ya, jadi pemanenan itu adalah mengambil. Nah, kalau mengambil dari jumlah populasi, artinya kita mengurangi kan? Jadi, dia mengurangi. Misalkan yang asalnya 100, kita ambil nih sebagian gitu ya, supaya dia tetap terkendali. Nah, tapi pengambilan atau pengurangan ini tetap harus dalam kondisi yang sustain. Jadi kita tetap mengambil, tapi tetap melestarikan. Nah, itu sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Jadi kita ngambil gitu, tapi biasanya kalau mengambil kan jadinya punah. Kalau ini kita harus tetap menjaga supaya si populasinya lestari gitu, nggak sampai punah. Nah, maka dikajilah ini konsep pemanenan dalam model populasi. Ya, nah misalkan kalau model populasi misalkan terhadap waktu itu kan kita nyatakan sebagai x-aksen atau dxdt ya, dengan x-nya populasi. Nah, kita akan punya fungsi fx ya, fx-nya itu boleh eksponensial, boleh logistik, tapi untuk harvesting ini kita nyatakan fx-nya sebagai fungsi logistik. Ya, nah kemudian harvestingnya di mana? Tadi karena mengambil, berarti operasinya di sisi pengurangan. Ya, dan HT ini adalah sebagai fungsi dari pemanenan. Fungsi panen lah ya. Gitu. Nah, kita nyatakan fungsi panennya itu bisa dua. Jadi, fungsi panen itu bisa ada yang konstan, ada juga yang proporsi terhadap populasi proporsional, ya, atau sebanding dengan X, misalkan ya populasinya X. Nah, kita pelajari dulu yang konstan ya, karena ini lebih mudah daripada yang proporsional dengan X. Nah, misalkan karena HT-nya konstan, maka kita nyatakan saja sebagai H. Jadi H ini adalah suatu bilangan atau suatu jumlah gitu ya, dan dia tidak bergantung ke X. Jadi kalau misalkan atau tidak proporsional terhadap X. Jadi kalau misalkan mau X-nya banyak atau sedikit, pengambilannya tetap segitu ya. X-nya 100, tetap misalkan diambilnya 10. Kalau misalkan X-nya 1000, tetap juga 10 yang diambilnya. Begitu ya. Nah, maka secara model ini bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, jadi logistiknya udah masuk, ininya fungsi panennya udah masuk ya, dia konstan. Nah, hal yang pertama kita analisis yaitu titik equilibrium. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal sama dengankan 0 ya untuk ruas kanannya. Jadi ini sama dengan 0. Nanti kita bisa peroleh kalau misalkan ini kita operasikan secara aljabar, jadinya kan Rx K per K kurangi Rx kuadrat per K min HK per K sama dengan 0. Ya, kemudian K yang ini yang di penyebut kita pindah ruaskan, kalikan ke 0 berarti kan jadinya 0 ya. Maka akan kita punya, saya langsung susun ya, ini menjadi persamaan kuadrat. Plus RKX min HK sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat, berarti kan kita akan punya dua akar ya. Kita cari dengan rumus ABC. B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan A-nya nanti min R, kalian ambil ya. Kemudian B-nya adalah RK, dan ininya adalah ini, HK, min HK gitu ya. Nah,
nanti diperoleh seperti ini. Jadi ada dua ya, kalau saya ini nyatakan X12, kalau yang di sini dinyatakan XL dan XU. Ya, XL ini karena dia di sini ada lower ya. Jadi ini dimaksudkan lower equilibrium, kalau yang ini upper equilibrium. Nah, karena kita konteksnya adalah populasi itu harus bagaimana? Dia harus lebih dari sama dengan 0. Bahkan di saat 0 saja dia sudah dinyatakan punah populasinya. Ya. Nah, maka mana yang harus kita batasi? Kita membatasi yang di dalam akar ini. Ya. Kenapa? Ini populasi dan harus real ya. Dia elemen bilangan real gitu ya. Nah, karena kalau misalkan yang di dalam akar ini, kita akan kemungkinan dia menjadi imajiner. Maka kita harus tetap membatasi dia ada di bilangan real. Bagaimana caranya? Berarti K kuadrat min 4 HK per R ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Betul ya? Kalian operasikan. Ya. Nah, kalau misalkan dioperasikan, ini kan jadinya R K kuadrat min 4HK lebih dari 0 ya. Nah, kemudian ini saya nyatakan misalkan RK kuadrat 4HK, ini K-nya kita coret. Ya, berarti kan ada RK lebih dari sama dengan 4H. Atau karena kita menyatakan dalam H, H-nya itu tadi panen, maka kita tukar ya, misalkan di ruas kirinya ini H, H-nya itu berarti harus kurang dari sama dengan RK per 4. Gitu ya. Nah sekarang H ini berarti kita bisa punya interval ya. Jadi interval H itu dari mana? Kita akan punya interval untuk H. H itu berarti boleh kita dari 0 sampai tadi ya RK per 4. Nah, sekarang hubungan antara H dengan XL dan XU gitu ya. Kalau misalkan H-nya 0, jadi kalau misalkan jika H-nya sama dengan 0, berarti kan XL-nya sama dengan 0. Betul ya? Kalian tinggal substitusi saja ke sini. Ya, kalau misalkan nih ke sini. Ya, substitusi nanti dapat pasti di sini tuh ini 0, ini jadi K, ini K kuadrat diakarkan jadi K min K per 2, berarti 0 per 2 ya, 0. Nah, kalau misalkan H-nya sama dengan maksimum, RK per 4, ini XL-nya berapa? Misalkan maksimum, ini kalian substitusikan H-nya, jadi RK per 4, gitu ya. Nah, ini akan diperoleh K per 2, ya. Tapi kalau misalkan jika H sama dengan 0, tapi untuk yang XU. XU-nya berapa? XU-nya adalah K. Substitusikannya ke sini. Ke XU. Ya. Nah, karena ini kan nanti beda tanda ya. Jadi ini nanti ada 2K ya, per 2 jadinya K. Tapi kalau H-nya dibuat maksimum, RK per 4, XU-nya berapa? XU-nya adalah K per 2. Jadi sifatnya kalau misalkan seiring ini kan hanya kita jalankan ya. Jadi seiring berjalannya H atau seiring meningkatnya H dari 0 sampai maksimum, kalau yang XL itu malah naik ya. Betul ya, naik ya. Asalnya 0, dia jadi K per 2 gitu. Tapi kalau misalkan yang XU dia bahkan malah turun gitu ya. Asalnya 0, asalnya K ya. Jadi K per 2. Dengan K-nya hati-hati ya, dia adalah carrying, perlu diingat capacity ya atau maksimumnya. Support system maksimum gitu ya, capacity. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau secara grafik, kita akan punya, ini syaratnya kan, ini HC-nya.
HC-nya kita nyatakan yang maksimum ya. Jadi kita punya RK per 4. Jadi kalau misalkan kurang dari maksimum berarti kan di antara interval yang tadi kan 0 misalkan kurang dari sama dengan H kurang dari HC. Nah, gitulah ya. Berarti kita akan punya K ya, maksimumnya ini support system maksimumnya di sini atau carrying capacity. Kemudian ada K per 2 berarti setengah dari K ya. Kemudian ada XU, ada XL. Posisinya itu akan seperti ini. Nah, kalau misalkan, ini kan populasi nih. Ini populasi. Kalau misalkan populasinya di bawah XL, itu pasti akan di bawah ke 0. Tapi kalau misalkan di atas XL, dia akan dibawa ke, misalnya akan menuju ke sini. Akan menuju ke K per 2 sebetulnya. Ya, akan menuju ke sini. Nah, cuman kalau misalkan dari XU, ini kalau misalkan di bawah XU, dia akan naik. Terus kalau misalkan di atas XU, dia akan dibawa turun. Nah, yang panah ini sama panah ini, itu nyambung. Ya kan? Nah, kalau karena nyambung, berarti kita bisa nyatakan kayak gini lah. Ya. Nah, sehingga yang ini, ya, ini kan ke sini, dia akan menuju ke sini, ke XU, dia juga akan menuju ke XU. Sedangkan yang ini pasti kan dia keluar ya, atau menjauhi XL. Yang ini juga menjauhi XL menuju 0. Artinya si XU ini adalah dia titik tetap yang stabil. Dan XL ini adalah yang unstable. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini tidak sesuai dengan syarat. Tadi kan syaratnya kayak gini ya. Ini tidak sesuai syarat. Bagaimana? Nah, kalau tidak sesuai syarat, dari manapun nilai awalnya, dia akan menuju 0. Ya, gitu. Selanjutnya, tadi kan tujuan kita adalah mencari nilai panen ya, atau formula panen gitulah ya. Formula panen supaya dia tetap sustain atau lestari. Tapi tetap lestari. Nah, ini dicari dengan mencari titik potong. Jadi ini tuh kita mencari titik potong Fx dengan HT. Tadi Fx-nya apa? Fx-nya kan logistik. HT-nya apa? HT-nya yang H tadi. Ini sama dengan H, yang ini sama dengan logistik. Nah, berarti kita tinggal sama dengan kan, kalau misalkan cari titik potong, berarti tinggal sama dengan kan ya. Berarti Fx harus sama dengan H. Ini kalian ganti pakai logistik. Ya, pakai logistik nanti ketemu gitu ya, dia perpotongannya di mana. Nah, perpotongannya itu nanti seperti ini. Sebetulnya dia akan memotong kayak dua ini gitu ya, dua titik. Nah, kita plot dulu Fx-nya. Tadi kan Fx tuh yang logistik ya. Nah, karena dia tadi logistik ini, kalau kalian lihat, nah, logistik ini kan sebetulnya kayak gini, yang ini aja kan. Karena kalau misalkan min HK, K-nya itu kan kayak panen. Ya, nah, logistik itu ada kuadratnya, X-nya. Berarti dia pasti membentuk parabola. Ya, nah, berarti ini adalah Y sama dengan Fx, atau ini adalah yang logistik. Kemudian, yang ini adalah H max, atau HC. Ya, dia posisinya di atas. Nah, kemudian kalau di rentang ini, berarti kan H-nya bisa di rentang mana aja ya. Kita bisa geser-geser lah. Ya, cuman secara umum pasti dia memotong dua titik. Nah, titik yang dipotong itu adalah tidak lain adalah XL dan XU. Ya, tapi yang ini kan unstable. Makanya kita tandai dia U. Kalau yang ini adalah stable. Ya, atau S. Nah, sekarang yang mana sih yang harus kita panen? Kita harus memanen itu di posisi mana? Apakah ini kan perpotongan ya kan? Jadi formula panennya berarti ini kan. Nah, yang kita panen adalah harus yang di titik stabil. Berarti kita harus memanen di titik sini setelah dia mencapai K, kemudian dia udah mau turun ya. Meskipun ini grafiknya turun, kalau kita panen dia akan tetap lestari. Tapi kalau misalkan yang di sini, kita panen nih, padahal dia masih tumbuh. Kalau misalkan masih tumbuh terus kita panen, ini bakal langsung ngedrop. Nah, bakal langsung kayak gitu grafiknya. Ya.
Nah, maka hati-hati dalam mengambil atau memanen, kita harus sesuai dengan formula ya. Jadi harus ada perhitungannya. Begitu. Ya, ini untuk yang konstan ya. Nah, kalau misalkan untuk yang tadi apa ini? Oh, constant yield. Kalau yang ini constant effort. Ya. Nah, constant effort ini dia maksudnya tadi proporsional ya. Saya katakan dia proporsional terhadap X gitu. Jadi misalkan nih HT-nya, kalau tadi kan kita nyatakan sebagai H, kalau yang ini EX, jadi dia bergantung ke X. Kalau misalkan X-nya banyak, berarti dipanennya banyak. Kalau X-nya sedikit, dipanennya sedikit. Gitu. Ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, yang kita lakukan pertama kali adalah mencari titik equilibrium. Titik equilibriumnya itu kita sama dengan ke 0, luas kanannya. Ya, nanti diperoleh ini dalam E ya, karena tadi kan kita dalam H. Berarti ini kan kayak intervalnya harus dalam H. Nah, yang ini ya. Atau yang ini nih. Yang oke. Ya, ini ya intervalnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini dalam E, berarti kita harus nyatakan intervalnya dalam E. Ya. Nah, kita cari dulu titik equilibriumnya. Nanti diperoleh X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan X-nya sama dengan K R min E per R. Ini K ya. KR. Nah, sekarang syaratnya. Kita harus punya syarat ya, karena tadi konteksnya populasi dan dia harus bilangan real. Di sini tuh syaratnya R lebih besar sama dengan E. Betul nggak? Yang ini. Nah, cuman kalau misalkan E-nya 0 juga sebetulnya nggak apa-apa. Maka kita buat dia interval. E-nya itu dari berapa aja yang boleh. Berarti dari 0 kurang dari sama dengan E, kurang dari sama dengan R. Gitu. Ya, sekarang kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan, berarti jika E-nya sama dengan R, misalkan maksimum, berarti kita akan punya X sama dengan 0. Betul ya? Karena kalau misalkan E-nya ini R, berarti R min R. 0 kan? 0 per R. Gitu. Tapi kalau misalkan E-nya kita punya 0, berarti X-nya interpretasinya gini, kalau misalkan ini tidak dipanen, kalau ini tidak dipanen, berarti kan X-nya bakal maksimum, bakal K. Tapi kalau dipanen, misalkan sebesar R, ya, atau misalkan dipanennya maksimum, dipanen maksimum itu apa? Berarti dipanen semuanya kan, nggak ada yang kita sisakan, berarti X pasti bakal 0. Begitu ya. Nah, berarti ini interval yang kita punya. Kemudian, ini juga kalian harus cari titik potong. Nah, cari titik potongnya mana? Cari titik potong antara fx sama dengan EX. Kalau di sini, ya, fx-nya kalian ambil dari yang logistik. Nah, nanti kalau misalkan, kalian substitusi, oke, ya, ini akan bentuknya kayak gini lah, ya, kalau kalian gambarkan. Oke, sebelumnya saya akan ini dulu ya, berarti yang X0 ini tadi apa? Eki yang unstable ya. Sedangkan yang ini adalah Eki yang stable. Ya, oke. Kembali lagi ke gambar, berarti tadi kan posisinya di 0 ya. Ini yang unstable-nya di 0. Nah, sekarang yang stable-nya di mana? Yang stable-nya itu misalkan kita punya di tadi K dikali R min E per R. Berarti kan harus di antara ini kan? Harus di antara interval ini kan? Ya. Nah, posisinya di mana sih? Posisinya kalau misalkan kita gambarkan tadi fx-nya, ini tuh logistik kan? Logistik tadi ada x kuadratnya, berarti pasti parabola. Nah, y max-nya ini kan ini di sini. Ini tuh yang k-nya tadi kan? Berarti kita misalkan dari sini, tarik ke sini, berarti ini adalah y max. Nah, boleh nggak kita ambil di sini?
Nah, tunggu dulu, kita cek dulu nih, kalau misalkan Y sama dengan X, ternyata ini tuh akan memotongnya di sini. Ya, jadi kalau misalkan ini tuh diambil, misalkan kita ambil semuanya, itu bakal punah gitu ya. Tapi justru kita tunggu dulu gitu, tunggu dulu, jangan dulu diambil pas di sini, kita tunggu dulu sampai misalkan di titik stabil ini. Nah, maka inilah nanti titik yang kita ambil atau titik yang kita tentukan sebagai waktu panen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita panennya di titik ini, kita tetap bisa mengambil tapi tetap bisa melestarikan sumber daya yang ada gitu ya, yang kita ambil. Begitu ya untuk konsep pemanenan. Nah, biasanya di sini ya, jadi yang maksimum itu ini Kak maksimum ya, max ya, tapi sebetulnya ini bukan waktu panen. Jadi di sini adalah waktu panennya. Waktu panen. Nah, waktu panen itu biasa kita sebut sebagai MSY atau Maximum Sustainable Yield. Gitu ya. Jadi ini adalah jumlah panen yang maksimum tapi tetap bisa melestarikan. Jadi makanya di situ sebutnya Maximum Sustainable. Ya, gitu. Oke. Sekian ya konsep MSY atau konsep pemanenan dengan yang konstan ataupun yang proporsional terhadap populasi. Ya, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.